Assalamualaikum. Kemarin kita masih di modul kedua ya. Masih modul kedua sampai bahasan terakhir itu kalau nggak salah masyarakat madani. Ya. Oh bukan, demokrasi di Indonesia. Bener ya? Jadi kita masuk ke bahasan pemilu halaman 26. Ya Mbak Mini, silakan masuk. Halaman 26. Tapi sebelumnya ingat ya, saya sudah bilang kita bakal mereview pelajaran kita sebelumnya. Jadi ini ada bisa lihat semua ya PowerPoint-nya. Ini sepertinya internetnya kurang bagus. Pemilunya halaman 26, tapi kita sebelumnya studi kasus yang ini dulu, yang bahasan sebelumnya. Kemarin kan saya ada janji bakal nanya ini kan, mereview. Jadi saya bakal tanya ke beberapa orang yang saya pilih. Ada yang mau jawab nggak ini? Yang bersedia menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nanti saya dapat poin. Mbak Santi mau? Kita masih baru ini Mbak Wawat, masih studi kasus. Jadi kita nge-review pelajaran kita kemarin. Ya, Mbak Ami nomor 4. Saya tulis dulu. Mbak Santi nomor 3, sebentar. Ya. Tadi Mbak Ayu, tadi mic-nya kok nggak mau ya? Coba saya coba dulu ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu pakai tablet ya? Mbak Susi nomor 4. Iya, ini nggak bisa Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu jawabnya pakai chat aja, nggak apa-apa. Ya. Tadi saya udah klik, nggak mau aktif ininya apa? Mic-nya. Tadi nomor 1 Mbak Ami dulu ya. Mbak Ami saya nyalain mic-nya. Sebentar, ini kok loadingnya lama sekali. Mbak Ayu siap ya. Oke, Mbak Ami dulu ya. Assalamualaikum. Mbak Ami. Terdengar Bu suara saya? Oh iya, sip. Nomor 4 ya Mbak Ami ya? Oh, diacak bisa. Maksudnya bisa langsung jawab nomor 4 gitu. Oke deh. Menurut saya, pendapat saya tentang golput itu gimana ya? Apa namanya? Kayak misalkan kita kan misalkan pemilu kan harus milih kayak pemilu kemarin misalnya milih calon presiden kita dan wakil presiden, meskipun calon presiden A dan B nggak jadi pilihan kita, maksudnya kita tuh kurang setuju gitu dengan calon presiden A maupun presiden B, sehingga kita memilih golput. Sebenarnya kalau kita memilih golput itu berasa kayak bukan menjadi warga negara yang baik gitu. Kenapa tidak menjadi warga negara yang baik? Karena harusnya sebagai warga negara yang baik itu kan memberikan suara, terus maksudnya mendukung, harus
membuat pilihan gitu, siapapun pilihannya, entah itu calon dari partai A atau calon partai B, kita tuh harus benar-benar milih, menentukan pilihan gitu, dengan cara misalkan mencari tahu tentang Ya baik benar. buruknya Mm-mm. partai A atau partai B gitu. Kalau misalkan golput, benar-benar kita tuh tidak memanfaatkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan nantinya kalau misalkan kita nggak memilih, tapi pas udah jadi presiden, katakanlah kita tadinya mau milih A, tapi nggak suka sama si A, pas udah pemilihan si A itu jadi presiden, sedangkan dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ke depan misalkan presiden A nggak baik gitu, kitanya golput dan kita ikut menyalahkan, itu kan kayak nggak punya satu rasa perikemanusiaan banget. Kenapa nggak milih si A, kok si A nggak bagus, tiba-tiba kita tuh ikut mencela padahal kita nggak milih gitu kan. Bukan sebagai warga negara yang baik, istilahnya nggak bagus kalau golput itu, Bu. Iya, sip. Oke, makasih Mbak Ami, saya catat. Makasih ya. Sama-sama. Mbak Susi ya, langsung ya Mbak Susi, biar nanti langsung di ini. Tadi nomor 4 ya. Cepet ya Mbak Susi jawabnya ya, biar nanti semua kebagian. Tadi kata Mbak Ami, golput itu sebaiknya kita tidak boleh golput. Berikan pilihan kepada yang terbaik. Jadi kita harus cari tahu. Gimana? Ini belum ya Mbak Susi, kok ininya nggak bisa kayaknya. Sepertinya tidak bisa punya Mbak Susi. Mbak Susi pakai apa? Laptop ya? Ya udah Mbak Susi nanti dulu. Mbak Santi aja. Coba dulu. Halo Mbak Santi? Halo. Nah, Mbak Santi tadi nomor 3. Ayo Mbak Santi, silakan. Langsung aja. Ya, kalau masalah pendapat saya tentang pemilu langsung dan tidak langsung oleh rakyat itu gampangnya sebenarnya gini. Ntar dulu. Mbak Santi memilih pemilu yang langsung atau tidak langsung? Sebaiknya yang langsung atau tidak langsung? Yang langsung. Oke, kenapa? Yang langsung dipilih oleh rakyat. Kenapa? Karena yang dipilih langsung oleh rakyat aja kadang terjadi maksudnya kecurangan gitu ya, apalagi yang maksudnya hanya dipilih oleh pemerintahan gitu, yang sepihak gitu, apalagi rakyat tidak tahu apa-apa gitu. Akan lebih ya memang sih kita nggak ada yang tahu dampaknya akan lebih baik atau akan lebih baik gitu, tapi akan lebih baik kalau dipilih oleh rakyat. Jadi kalaupun rakyat memilih pemimpin yang maksudnya nantinya dalam bekerja tidak baik, maksudnya tidak memuaskan rakyat, tetap setidaknya dia dengan sendirian gitu, dikasih kesempatan untuk memilih gitu, tidak dengan ketika dipilih oleh pemerintah sendiri gitu. Oh, jadi menurut Mbak Santi sebaiknya pemilu itu dilakukan secara langsung ya? Iya. Ya, makasih Mbak Santi. Mbak Susi tadi nomor 4. Mbak Susi nggak bisa ya ininya ya? Belum bisa, bukan nggak bisa. Saya ke Mbak Amini. Mbak Amini tadi nomor 2. Sebentar, saya coba dulu ininya. Mbak Awat nanti ya. Mbak Awat apa aja katanya. Mbak Amini kayaknya ininya juga nggak bisa. Saya coba Mbak Wawat. Mbak Wawat itu oh iya, nggak apa-apa. Mbak Susi nggak bisa kayaknya, Mbak Susi ininya. Mic-nya nggak bisa. Punyanya Mbak Susi. Mbak Wawat juga nggak bisa.
Mbak Wiwi, saya coba Mbak Wiwi tadi pilih apa? Yang belum ada nomor 2 ya. Mbak Amini tadi nomor 2. Ya, Waalaikumsalam Mbak Natalia. Nomor 1 juga belum ya, nomor 1 belum. Waduh, mic-nya banyak yang nggak bisa ya. Mbak Wiwi juga nggak bisa mic-nya ini. Saya coba Mbak Wawat ini apa ya attendinya? Oh ini Mbak Wawat, saya coba Mbak Wawat ya. Halo Mbak Wawat. Ya, Iya. Ya, nomor berapa Mbak Wawat tadi? 1. Oh ya, oke, jawab. Cepet aja ngomongnya ya. Data saya sih sebenarnya politik uang itu dilakukan secara diam-diam ya, tapi sebenarnya kebanyakan sebelum politik itu datang door to door atau dikasih amplop, datang langsung ke rumah. Kalau sekarang sistemnya itu lebih terbuka, nggak kayak dulu. Itu pengetahuan saya. Kalau sekarang rasanya banyak sebenarnya. Aduh, Bu, nggak usah pandangan. Iya. Boleh mikir dulu ya, Bu. Saya salah parpol itu sebelum hari H, sebelum mau mencoblos itu dan sempat kayak desa-desa, kayak perumahan gitu, ngasih uang atau kayak semacam sembako agar mereka itu dukung. Tapi sebenarnya sih bukan kesalahan masyarakat juga. Jadi itu kesalahan calon yang mau dipilih itu. Halo, Mbak? Mbak Wawat, halo? Mbak Wawat. Iya, Mbak Mini, nggak apa-apa, langsung diketik aja. Nanti biar sambil teman-temannya jawab sambil ngejawab punya Mbak ini. Mbak Wawat keputus ya, punya Mbak Wawat ya. Nggak apa-apa, tadi saya udah dapat kok ininya, poinnya. Mbak Susi di chat aja ya, soalnya tadi mic-nya nggak bisa. Yang belum ini Mbak Risa, coba saya cek Mbak Risa bisa nggak mic-nya ya. Mbak Ayu, Mas Ayu terserah nomor berapa. Iya, nggak apa-apa Mbak Tia ya panggilannya ya. Ya, keputus tadi. Langsung aja. Gimana? Halo? Itu yang Iya. Jadi maksudnya kalau ada yang calon yang memberikan uang sebelum pemilu itu kesalahan dua pihak. Gitu ya. Atau cuman calonnya doang atau gimana? Atau sebaiknya gimana? Saya selama ini kan Bu, pas waktu kejadian pemilihan presiden kemarin itu kebanyakan caleg sama parpol itu datang ke setiap rumah warga dan berharap mereka itu mendukung dia gitu. Jangan cara ngasih dia uang atau sembako. Iya. Seharusnya kalau mereka bersikap jujur dan harus menerima antara kalah dan menangnya itu hal itu tuh nggak mungkin dilakukan gitu. Ya udah juga. Bisa sih, bisa, nggak apa-apa. Nanti sambil kira-kira sebenarnya memang politik uang itu kan termasuk dalam
maksudnya termasuk kecurangan dalam pemilu. Cuman ini tuh sudah kayak membudaya kan, gitu. Ya Mbak ya. Mungkin orang-orang seperti itu yang terlalu ingin berkuasa gitu. Iya. Terlalu ingin mempunyai visi mendapatkan jabatan tersebut. Jadi menghalalkan sebuah sara. Iya bener. Saya ini ya, saya tutup ya Mbak Awat ya. Saya coba yang lain. Makasih. Mbak Risa, saya coba Mbak Risa. Saya belum pernah dengar suara Mbak Risa. Mbak Risa, saya coba dulu. Ya, waalaikumsalam Mbak Boel, masuk. Mbak Risa kayaknya nggak bisa ya, kayaknya. Nggak apa-apa sih, coba dulu. Kalau yang nggak bisa, sambil di chat aja. Nanti saya langsung tulis. Mbak Ayu tadi juga nggak bisa. Di chat aja. Terserah pilih nomor berapa, nanti saya tulis poinnya. Mbak Ayu, Mbak Risa. Nggak bisa Mbak Risa. Saya sudah coba. Iya, nggak apa-apa, ditulis aja Mbak Risa. Yang belum ada itu nomor 2. Mbak Risa nomor 2. Mbak Boel ini, nah Mbak Boel lupa ya, kita review. Jadi ini yang PowerPoint slide terakhir yang pelajaran kita kemarin. Yang nggak sempet karena waktunya habis. Mbak Boel pilih aja nomor berapa, nanti kita kasih poin. Mbak Amini tadi udah nulis belum? Mbak Amini. Belum ya Mbak Amini ya? Belum selesai. Mbak Natalia. Nggak bisa Mbak Risa, tulis aja. Yang nggak bisa, Mbak Pepeng, saya coba dulu, mic-nya bisa nggak? Di ini aja, langsung di chat aja, nggak apa-apa, tulis di chat aja. Mbak Risa di chat aja, nggak usah di inbox. Bisa? Mbak Pepeng bisa, halo. Ya Bu, Ya, jawab Mbak Pepeng nomor berapa? saya pengen jawab nomor berapa ya? Nomor terakhir tuh yang golput itu Bu. Oh iya, nomor 4. Mereka mendapat tanda golput itu. Mbak Pepeng golput nggak kemarin? Kalau orang golput itu, iya, orang yang kecewa terhadap para calon yang selalu mengubar janji untuk para masyarakatnya. Janji, seperti janji-janji manis untuk memberikan sembako atau sumbangan kepada masyarakat. Ya, Pengisya Bu. Ya, teman. Mbak Ayu. Ibu dengar ya Bu? Iya. Cepet aja Mbak Pepeng, nggak apa-apa, langsung poinnya. Poinnya, kalau menurut saya orang golput itu yang tadi, kalau cara golput yang secara benar, Gimana kalau orang golput itu gimana? Supaya nggak golput aja, saya nanya. Supaya orang itu nggak golput gimana? supaya orang nggak golput. Gimana ya Bu? Gimana caranya memuaskan semua masyarakat supaya yang masyarakat yang golput itu nggak golput lagi? Supaya dia tetap maju gitu. Iya, gimana dia supaya nggak golput lagi? Bentar aja Bu, belum berpikir Bu. Ya udah, nanti jawabannya di chat aja ya.
Oke? Iya, iya, saya ngerti dulu. Saya masih pegang dulu, Bu. Oke, sip. Nggak apa-apa, Mbak. Yuk. Gitu. Mbak Ayu, mengeluarkan pendapat adalah hak. Ya. Mbak Ayu kemarin ikut nggak ini apa? Oh ya, Mbak Ayu kan datang ya waktu itu. Jadi demo yang anarkis itu tidak baik ya. Jalan keluarnya apa, Mbak? Penanganan bimbingan masyarakat, benar ya, Mbak Ayu. Oke. Mbak Susi tadi belum tulis ya jawabannya ya. Mbak Susi yang belum, Mbak Susi, Mbak Amini udah belum? Gak apa-apa, Mbak Win. Iya, Mbak Natalia, langsung ketik aja, Mbak. Nanti saya tulis ini di apa? Mbak Amini. Tadi Mbak Amini. Iya, jadi jawabannya Mbak Amini sama Mbak Ayu tadi hampir mirip, cuman penanganannya berbeda. Tadi Mbak Ayu bilang penanganannya itu tindakan anarkis saat berdemo itu adalah dibimbing. Jadi sebelumnya diberikan pengetahuan gimana caranya berdemo, gimana segala macam. Nah, kalau Mbak Amini bilangnya bermusyawarah, itu sama ya. Maksudnya termasuk salah satu cara untuk menangani demo yang anarkis. Kadang-kadang mereka anarkis itu kan karena misalnya mereka pengen sebenarnya itu suara mereka didengar, tapi malah yang datang itu misalnya aparat kepolisian, terus nanti ada provokasi dari beberapa orang, terus diadu domba, ya akhirnya mereka jadi anarkis. Bener ya, Mbak Amini. Terima kasih, Mbak Amini. Mbak Natalia tadi mic-nya kayaknya nggak bisa. Mbak Natalia sih sudah coba tadi. Mbak Natalia mic-nya. Oh, bisa ya? Halo. Halo, Mbak Natalia. Bisa. Gimana? Halo. Iya, nomor berapa? Saya jawab nomor 3. TV-nya bisa jauh nggak, Mbak? Ini Iya, itu toko tetangga itu, bukan TV ku, Mbak. Parah ini. pakai headset gimana, Mbak? Ini masih dengar nggak? Iya, masih. Iya, masih. Masa sih? Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan implementasi dari kehidupan berdemokrasi. Berarti bahwa rakyat harus memilih sendiri pemimpinnya secara langsung, bukan dipilih oleh DPRD. Iya. Saya berharap dengan undang-undang pemilihan daerah yang baru saja disahkan oleh DPR yang menyebutkan bahwa pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD. Rakyat akan kehilangan hak mereka dalam menentukan pilihan. Iya, benar, Mbak. Kita dalam demokrasi yang akan dilibatkan dalam berdemokrasi. Mereka berhak menentukan pemimpinnya. Sehingga dengan disahkannya undang-undang ini akan mengakibatkan praktik-praktik korupsi, nepotisme yang tersembunyi, sistematis dan masif akan semakin besar, terutama di kalangan anggota DPRD. Iya. Politik uang memang sulit untuk dihilangkan, baik itu dalam pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Kalau Sekalipun Bawaslu mengawasi. Halo, Mbak Natalia. Menurut Mbak, kalau Mbak Natalia pribadi lebih baik pemilu langsung atau tidak langsung? Yang atas kami pemilu langsung. Oh iya, oke. Ya udah ya, Mbak. Saya udah dapat kok poinnya. Makasih. Mbak Natalia. Tadi Mbak Natalia bilang kalau pemilu tidak langsung itu maka bukan ciri-ciri demokrasi ya, itu benar. Demokrasi itu kan seharusnya dari, oleh, untuk rakyat.
Oke. Saya tunggu yang lain di chat aja karena ini udah telat. Kita mau masuk ke bahasan selanjutnya, ya. Mbak Boel karena telat tadi jadi di chat aja. Nggak apa-apa Mbak Boel. Nanti ada kesempatan selanjutnya ya. Di ini aja, diketik aja. Oke. Nanti kita stop dulu. Ini soalnya bahasan kita lumayan banyak. Ada 2 PowerPoint di sini. Oke. Lanjut ya. Tenang-tenang saudara-saudara. Oke Mbak Boel. Memangnya Mbak Boel mau jawab yang nomor berapa? Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya di ini aja, di apa? Ditulis di chat aja. Nanti saya masukin poin. Oke, lanjut ya. Ini ke halaman 26. Halaman 26. Buka halaman 26 ya. Tadi yang janji mau nulis di chat aja ya. Nanti biar saya tulis nanti. Kita masuk ke pemilihan umum. Ini bahasan yang lumayan penting karena di sini adalah pemilu adalah sarana demokrasi, sarana berdemokrasi masyarakat. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa pemilu itu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan di pemerintahan. Jadi untuk membentuk sistem kekuasaan di pemerintahan itu diperlukan suatu sarana, baik demokrasi atau sistemnya nanti mungkin monarki atau apa. Tapi demokrasi itu adalah salah satu sarana untuk membentuk satu sistem kekuasaan di pemerintahan. Nah, salah satunya adalah pemerintahan di Indonesia. Sarana demokrasi bagi masyarakat untuk menggunakan hak memilih pemimpin di negaranya tanpa ada paksaan dan ancaman. Jadi pemilu itu bisa dikatakan sebagai sarana demokrasi bagi masyarakat untuk menggunakan hak memilih pemimpin di negaranya tanpa ada paksaan dan ancaman. Ini berlaku kalau kita menggunakan pemilihan pemimpin secara langsung. Ya. Ya, terima kasih Mbak Susi. Nomor itu golput ya, yang golput. Nggak apa-apa, nanti saya tulis. Nggak apa-apa Mbak Boel, nanti ada waktu kita diskusi kok. Ini nanti agak lama, nanti ada beberapa diskusi yang bakal saya tanyain. Oke, lanjut ya. Tenang kok, tenang. Kita lanjut ke prinsip-prinsip pemilu. Tadi pengertian pemilu sudah ya. Di sini kalau di halaman 26 itu ada yang di warna biru itu ya, di kotak biru itu ada Pilpres Nigeria tidak valid. Itu bisa dibaca sendiri. Itu adalah salah satu contoh pemilu yang tidak benar. Maksudnya melaksanakan pemilu tapi hanya namanya saja. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Prinsip-prinsip pemilu bisa dilihat di halaman 28. Mbak Wawat, valid itu artinya adalah sah. Ya. Valid itu artinya sah. Jadi pilpresnya itu tidak sah karena tidak mengandung prinsip demokrasi. Artinya pilpresnya itu hanya namanya saja, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Nanti Mbak bisa baca sendiri. Di situ ada gimana mereka sampai bisa pilpresnya itu dikatakan tidak valid.
Ya, lanjut ya, prinsip-prinsip pemilu. Prinsip-prinsip pemilu di halaman 28. Prinsip-prinsip pemilu di halaman 28 ya. Nomor 1, prinsip pemilu itu adalah bentuk pelaksanaan dari demokrasi Pancasila. Ini pemilu di Indonesia ya. Khusus pemilu di Indonesia. Itu bentuk pelaksanaannya itu harus berdasarkan dari demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila apa? Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Lebih tepatnya lagi berdasarkan sila ke-4 ya, yang bermusyawarah itu. Keadilan sosial termasuk salah satunya. Terus yang kedua, sarana menggunakan hak pilih. Jadi kalau misalnya pemilu itu tidak ada, masyarakat tidak memiliki hak pilih, maka dia bukan pemilu. Karena tidak ada hak pilih dari masyarakat. Yang ketiga, sarana kedaulatan rakyat. Sarana kedaulatan rakyat itu maksudnya adalah karena pemilu ini masyarakat, rakyat, warga negara itu diberi kesempatan untuk memberikan suaranya, untuk memilih pemimpinnya secara langsung, tanpa ada ancaman, ada paksaan. Jadi itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Ya, makasih Mbak Wiwi, saya tulis ya. Nanti kita bahas Mbak Wiwi setelah ini. Yang ketiga sudah ya. Yang keempat, bentuk pelaksanaan hak politik warga negara itu harus berdasarkan asas luber jurdil. Ini paling sering ya, jargonnya pemilu. Luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas pemilu itu bisa dilihat di halaman 29. Asas pemilu dijelaskan di situ langsung. Langsung itu adalah pemilih itu memiliki hak pilih secara langsung memberikan suaranya. Jadi seperti kita biasanya kita pemilu kemarin, kita bisa menggunakan hak suara kita secara langsung. Ya, tanpa diwakilkan oleh misalnya DPR. Itu asas pemilu yang sebenarnya. Umum. Maksud dari umum ini adalah menjamin kesempatan bagi setiap warga negara untuk memilih tanpa didiskriminasi berdasarkan suku, maksudnya sara ya, suku, agama, ras, kelamin, jenis kelamin, golongan, dan lain-lain. Jadi semua berlaku. Pemilu ini berlaku untuk seluruh warga negara, asal ada batas umur ya, antara 18 sampai seterusnya. Terus yang bebas. Bebas itu warga negara itu dijamin kebebasannya untuk memilih tanpa ada paksaan dari siapapun. Rahasia itu artinya warga negara itu dijamin oleh peraturan, tidak diketahui oleh siapapun. Jadi yang milih dia bisa tanpa ada paksaan, orang itu harus tahu kamu milih apa, itu enggak. Ya, rahasia. Jadi siapapun yang dipilihnya itu bersifat rahasia. Jadi tidak seharusnya kita memberitahukan siapa yang kita pilih, tapi ya itu haknya dari siapapun ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ngasih tahu terus ada yang memaksa, itu tidak boleh. Yang kelima, jujur. Jadi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, pelaksanaan pemilu, harus ada prinsip kejujuran. Jadi siapapun, maksudnya berapa banyak suara yang diterima, terus siapa pemimpinnya yang menangkan pemilu, terus gimana cara perhitungannya, itu semua harus berdasarkan prinsip kejujuran. Jadi terbuka semuanya, transparan. Terus adil. Adil itu adalah pemilih itu diperlakukan sama. Kalau dia dapat satu kertas suara, ya satu kertas suara. Misalnya dia harus memilihnya itu
rahasia ya, harus rahasia, maksudnya nggak boleh dibeda-bedakan, bebas dari kecurangan, harus diperlakukan sama. Oke? Maksudnya apa Mbak Wawat? Ragem itu apa? Oh iya, nggak apa-apa, tergantung dari masing-masing orangnya ya. Misalnya satu keluarga itu maksa kamu harus pilih ini ya nggak apa-apa sih, itu berdasarkan hati nurani sendiri. Kalau memang merasa oh pilihan keluarga bagus, biasanya ya udahlah nggak apa-apa gitu dipilih, ya nggak apa-apa, terserah masing-masing individunya siapa yang menurut pemilih itu bagus ya dipilih. Selanjutnya ya, sistem pemilu bisa dilihat di halaman 29 poin F. Menurut Ramlan Surbakti, sistem pemilu itu ada 2. Sistem pemilu itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah sistem distrik. Sistem distrik itu satu daerah pemilihan itu memilih satu wakil. Jadi diwakilkan. Maksudnya satu daerah tuh hanya bisa memilih satu wakil. Itu bisa dibaca ya di halaman 29. Berapapun banyak jumlah penduduknya, mereka hanya bisa memilih satu wakil. Itu ada kelemahan sama kelebihannya, bisa dibaca sendiri. Yang kedua, sistem proporsional. Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Jadi mereka bisa memilih beberapa wakil dari daerahnya. Jadi suara mereka itu tidak hilang. Beberapa tidak hilang. Kalau satu daerah satu wakil kan ada beberapa suara dari beberapa partai kan hilang pasti. Kalau sistem proporsional itu lebih balance, lebih seimbang karena mereka bisa memilih beberapa wakil. Di sini ya, di halaman 30 bisa dilihat sistem distrik. Keuntungan sistem distrik itu adalah karena distrik itu kecil ya, jadi wakil yang dipilih itu pasti dikenal sama masyarakatnya. Terus dan lain-lain. Itu keuntungan yang paling penting itu karena wakilnya lebih dikenal. Kalau yang lain sih menurut saya itu nggak terlalu memberikan keuntungan. Kekurangannya ini yang bahaya. Kurang memperhitungkan adanya partai kecil atau golongan minoritas, karena yang dipilih itu adalah partai terbesar dan itu yang bakal dipilih gitu. Ya nggak apa-apa Mbak Ilma ya panggilannya ya. Waalaikumsalam. Kalau sistem proporsional, keuntungan sistem proporsional itu adalah dianggap lebih demokratis karena one man one vote. Tidak ada suara yang hilang. Sistem proporsional itu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap partai dari setiap daerah akan menentukan jumlah kursinya di parlemen. Maksudnya apa? Jumlah suara yang diperoleh setiap partai dari setiap daerah akan menentukan jumlah kursinya di parlemen. Jadi mau daerahnya kecil, mau daerahnya besar, kalau yang menentukan itu adalah jumlah suaranya yang diperoleh setiap partai. Jadi walaupun dia partai kecil atau golongan minoritas punya kemungkinan untuk masuk di, misalnya contoh di DPR, walaupun mereka partai kecil, karena suaranya diperhitungkan. Itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah kecurangan itu terjadi di internal partai. Jadi pemimpin partai itu bisa mendaftar, mungkin kamu bayar lebih banyak, kamu bakal saya calonkan gitu. Terus kurang, biasanya wakil yang keterima itu, yang dipilih itu biasanya kurang dikenal oleh masyarakat.
Ya, Indonesia itu masuk ke sistem proporsional. Bener Mbak Santi. Kayak sekarang ya, partai-partainya banyak yang terpecah. Kita bahkan tidak tahu ini siapa, yang kita pilih siapa. Kita kadang-kadang nggak tahu. Ada pertanyaan nggak? Nanti sambil jalan aja ya kalau mau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan nggak? Ini ternyata sudah selesai modul pertama. Modul kedua. Kita mau masuk modul ketiga. Iya, makasih Mbak Risa. Ya, benar Mbak Ayu. Itu salah satu kekurangan dari sistem proporsional. Masyarakat tuh kurang mengenal wakil yang dipilihnya. Lanjut ya. Ada pertanyaan lain nggak? Sudah jam 10 ini. Ada pertanyaan lain? Jadi saya simpulkan ya, pemilu itu adalah sarana berdemokrasi. Pemilu itu adalah sarana berdemokrasi. Karena prinsip dari demokrasi itulah adalah dari, oleh, untuk rakyat. Mbak Ayu, kalau nggak kenal, kalau DPR ini kalau sistemnya ada dua. Jadi kalau yang kita pilih itu adalah anggota legislatif atau eksekutif. Itu pertanyaannya. Siapa saja eksekutif itu? Eksekutif itu ya menjabat gubernur, bupati, presiden. Legislatif, DPR, DPD, DPRD, MPR. Iya Mbak Risa? Nah, pertanyaan bagus Mbak Risa. Sebenarnya presiden sama DPR mana yang lebih berkuasa? Nah, untuk Indonesia sebenarnya sistemnya itu adalah sistem presidensil. Sistem presidensil itu adalah presiden itu eksekutif, DPR itu legislatif. Fungsi dari legislatif itu adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan budget dari eksekutif. Tapi eksekutif itu, kalau sistem di Indonesia ya presidensil, harusnya kekuasaan presiden itu lebih besar harusnya. Karena si DPR ini fungsinya hanya mengawasi. Beda dengan dulu sistemnya adalah parlementer dulu. Kalau parlementer itu semua kebijakan itu bisa diambil oleh, maksudnya kebijakan-kebijakan penting itu bisa berubah karena di legislatif. Maksudnya karena ada musyawarah di legislatif, mereka tidak menyetujui kebijakan pemerintah ini, kebijakan pemerintah bisa berubah karena adanya perubahan dari DPR. Kalau sekarang berbeda, sistemnya harusnya presidensil gitu. Ya, presiden diawasi sama legislatif. Jadi sistemnya gini, presiden itu membuat presiden dan bawahnya itu membuat kebijakan-kebijakan yang akan digunakan di masyarakat. Nah, mereka buat program-program ini, terus ada anggaran biayanya dan segala macam. Nanti DPR ini bakal mengawasi jalannya, terus berapa biayanya, budgetnya tuh ini nggak masuk akal nggak atau berapa atau gimana. Mereka biasanya di DPR itu ada tenaga ahli. Terus nanti waktu
program itu dijalankan, DPR tetap mengawasi gimana jalannya segala macam. Terus tapi teknis yang dilakukan oleh presiden maksudnya presiden dan bawahannya terhadap kebijakannya itu, anggota sebenarnya DPR itu tidak bisa mengubah, maksudnya tidak bisa itu tidak benar apa segala macam, sebenarnya nggak bisa. Teknisnya kalau misalnya seperti kayak kebijakan pembiayaan terus manfaat, nah itu DPR bisa mengawasi. Jadi ada beberapa artikel yang saya baca sekarang itu agak rancu karena kita sebenarnya sistem presidensil. Ada pertanyaan lain nggak sebelum kita masuk ke modul 3 yang buat undang-undang? Iya benar, presiden mengubah pasal tidak bisa. Tapi bisa, menurut pengetahuan saya ya, bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan, bisa mengeluarkan peraturan presiden. Maksudnya undang-undang itu sebenarnya kan ada step by stepnya, baru rancangan undang-undang. Nanti dipelajari lagi, terus nanti kemungkinan bisa ke, kalau misalnya ada yang tidak setuju bisa ke MK, Mahkamah Konstitusi. Prosesnya panjang sih, saya kurang mengerti soalnya. Dulu MPR yang paling tinggi kalau dulu bukan MPR yang lebih tinggi, bukan. Iya, maksudnya MPR lebih tinggi itu. Jadi gini, MPR itu masuk dalam salah satu parlemen legislatif. Jadi gini, Indonesia itu dibagi menjadi 2, legislatif sama eksekutif. Legislatif itu ya bagian-bagian dari kayak DPR, MPR, DPR, DPRD, DPD di daerah. Eksekutif itu bupati, gubernur, presiden dan lain-lain. Nah, zaman dulu itu sistemnya parlementer. Parlementer itu artinya adalah maksudnya kekuasaan itu lebih besar itu berada di parlemen. Parlemen itu siapa? Yang tadi legislatif. Gitu. Jadi mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah itu sangat besar. Ya, undang-undang itu mungkin salah satunya ada persetujuan dari presiden. Saya kurang mengerti Mbak Risa. Sepengetahuan saya semua kalau undang-undang itu ada tanda tangan persetujuan dari presiden. Seperti undang-undang UUMD 3 kemarin juga. Ada lagi pertanyaan? Menteri itu bukan. Menteri itu masuk ke bidang eksekutif, ke bagian eksekutif karena pembantu dari presiden. Bukan termasuk DPR MPR. Jadi ada dua bagian yang perlu dipahami, legislatif sama eksekutif. Legislatif itu ya kayak DPR, MPR, DPD, DPRD di tingkat daerah. Kalau eksekutif bupati, presiden, gubernur. Contohnya. Bedanya perdana menteri sama menteri. Perdana menteri itu namanya perdana, artinya menteri tertinggi. Jadi kayak rajanya menteri gitu. Beda lagi ya itu. Di luar negeri sistemnya banyak. Ada yang parlementer, ada yang presidensil juga, ada yang kerajaan sistemnya. Oke? Kita nggak ada perdana menteri karena presiden langsung membawahi menteri-menterinya. Kalau negara yang punya perdana menteri itu biasanya kerajaan ya. Kerajaan terus raja punya perdana menteri gitu.
Kalau ingin jadi menteri harus jurusan apa? Kalau ingin jadi menteri itu harus ada niat, nggak tahu ya, bukan. Kalau mau jadi menteri nggak tahu saya, Mbak. Lanjut ya. Bu Susi jadi menteri, itu takdir kayaknya, Mbak. Iya, jadi ini bagus pertanyaannya. Bu Susi bisa jadi menteri. Mbak-mbaknya mungkin bakal jadi menteri juga. Tapi harus kerja keras kayak Bu Susi. Iya. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, sudah jam 10.10. Kita lanjut di slide selanjutnya, modul 3, oke? Modul 3. Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, sorry. Bukan ini slide-nya. Ini ya. Halaman 35. Halo, masih ada orang-orangnya? Oke, lanjut ya. Halaman 35, makna keterbukaan, jaminan keterbukaan dan keadilan. Kita lanjut. Keterbukaan itu adalah sikap jujur, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, komunikatif, tidak picik pandangan. Ini maksudnya pandangan. Tidak picik pandangannya, salah ya ini. Tidak picik pandangannya, kemudian bersedia memberikan usulan ataupun kritik yang konstruktif. Itu. Keterbukaan. Di halaman 35, di paragraf ketiga, itu bisa dilihat untuk di pemerintahan, keterbukaan itu adalah proses menyampaikan, kita tuh bisa terbuka menyampaikan pendapat, aspirasi kita kepada pemerintah. Sebaliknya juga, pemerintah bisa menyampaikan aspirasinya bisa menyampaikan kebijakan, program-programnya, aspirasinya kepada masyarakat. Jadi ada timbal balik yang baik di sistem keterbukaan. Jadi diharapkan pemerintah dan masyarakat itu memiliki prinsip keterbukaan, baik dalam menjalankan programnya, transparansi pendanaan, pembiayaan. Kalau untuk rakyat itu keterbukaan menyampaikan aspirasi, pendapat. Kalau tidak suka ya bilang tidak suka. Tapi alasannya apa gitu? Berikan penjelasan, terus usulan, kritik yang konstruktif. Itu yang paling penting. Kita boleh memberikan pandangan kita, boleh memberikan pendapat, tapi yang konstruktif. Jangan menjatuhkan, ya. Oke. Nah, di sini di point out, jadi poin penting dari keterbukaan ini adalah kan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Yang paling penting selain dari penyampaian aspirasi itu ada ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Ini yang masih jarang ya di Indonesia. Jadi masih ada gap antara pemerintah dan masyarakat. Itu paling sering terlihat. Jadi karena mungkin itu salah satunya kenapa masyarakat itu berdemo. Seharusnya kalau misalnya pemerintah mungkin bisa menyediakan ruang dialog. Kalau mereka tidak menyetujui kebijakan pemerintah, mereka mungkin bisa menyampaikan surat terbuka, terus mereka surat terbuka untuk misalnya musyawarah atau bertanya kepada pemerintah dalam satu forum atau apa. Jadi mereka bisa, kami tidak setuju atau apa gitu, tanpa harus langsung berdemo. Nah, menurut saya sebaiknya pemerintah itu memberikan ruang dialog. Ini ada ya di paragraf ketiga. Adanya ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah itu adalah poin penting dari keterbukaan. Jadi prinsip keterbukaan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada ruang dialog.
mungkin sekarang masih di bagian media, kita masih menggunakan media seperti Facebook, itu mungkin termasuk ruang dialog, tapi kan itu tidak apa ya, kadang-kadang terlalu bebas gitu, terlalu maksudnya tidak langsung sampai, kadang-kadang tidak langsung sampai ke pemerintah. Misalnya kita ambil dari dasar, misalnya di RT atau di kelurahan, misalnya kelurahan membuat ruang dialog masyarakat, mereka bisa menyampaikan surat terbuka, kami memohon adanya penjelasan, kami minta ada forum untuk menjelaskan kebijakan pemerintah ini, misalnya kami tidak menyetujuinya karena ini, gitu ya. Lanjut ya ke halaman 36. Ciri-ciri keterbukaan. Ciri-ciri keterbukaan itu yang pertama adalah pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transparansi. Di sini maksudnya adalah semakin cepat informasi telekomunikasi itu terjadi, maka keterbukaan itu, peluang keterbukaan informasi, terus keterbukaan yang diinginkan itu semakin cepat, semakin baik gitu. Jadi seperti sekarang ya, sebenarnya sudah mulai. Kalau untuk poin ini di Indonesia itu sudah mulai. Jadi masyarakat itu mulai menggunakan Facebook, seperti pemerintah mulai menggunakan Facebook untuk menyampaikan ini loh program saya. Mereka menggunakan media massa untuk menyampaikan program-programnya gitu. Jadi sekarang sudah mulai Indonesia sudah mulai bangun, sudah mulai beranjak. Tapi untuk di daerah masih kurang. Jadi ini masih sistemnya masih di pusat. Oke. Poin kedua dari pesatnya perkembangan itu adalah, jadi baru-baru ini ada kasus, kalau mbak-mbaknya baca berita, ada kasus seorang tukang sate ditangkap karena menghina Jokowi dan Bu Mega dengan gambar pornografi dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan informasi. Karena semakin cepatnya perkembangan informasi, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan informasi bahwa seperti sekarang kan perlu diketahui Indonesia itu punya undang-undang yang bisa menjerat seseorang karena mereka bisa misalnya mencemarkan nama baik mereka, atau misalnya kita ada kirim gambar-gambar yang tidak jelas, gambar-gambar kita menghina orang lain, orang itu bisa marah dan bisa kayak mengirimkan laporan ke polisi gitu. Jadi ada undang-undang yang menjerat, jadi hati-hati sekarang bebas Mbak Wawat. Penangguhan kemarin udah dibebasin. Terus yang kedua, batas negara menjadi kabur. Ini maksudnya apa? Batas negara menjadi kabur. Karena semua keterbukaan itu antar negara, kadang-kadang kebijakan-kebijakan pemerintah kita tuh bisa dibaca oleh pemerintah luar negeri. Maksudnya orang-orang di luar, negara-negara lain. Mereka bisa membaca jalannya kebijakan kita, mereka bisa mempengaruhi. Terus baru-baru ini juga kalau mbak-mbaknya ngikutin berita kan, Presiden Jokowi kan lagi ke APEC ya, terakhir ya. Nah, APEC itu Presiden Jokowi mengatakan berinvestasilah ke negara kami. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari keterbukaan yang batas negara menjadi kabur. Maksudnya batas negara menjadi kabur ini apa? Jadi pemerintah itu memberikan kesempatan investasi asing itu untuk masuk untuk kepentingan rakyatnya. Bisa dilihat di poin kedua. Itu menarik ya. Jadi ternyata baru-baru ini kita bisa ambil pelajaran. Jadi karena kita membutuhkan investasi, jadi kalau misalnya kita hanya mengharapkan APBN dari pemerintah itu tidak cukup. Jadi untuk secara terpaksa, di sini teknologi secara terpaksa atau tidak terpaksa. Jadi secara terpaksa pemerintah itu
membuka jaringan, membuka kebijakan publik, membuka kebijakan negara untuk membuat investor-investor asing itu masuk gitu ke Indonesia untuk menanamkan modal gitu. Tapi itu maksudnya adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, mudah-mudahan ya. Iya, berbahaya. Jadi sekarang itu kadang-kadang ada positif ada negatifnya ya. Semua kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi menguntungkan di satu pihak. Jadi dikatakan menguntungkan itu karena kita tidak mempunyai anggaran yang cukup. Apakah kita mau mengutang ke Bank Dunia lagi? Kan nggak mungkin. Jadi ya salah satunya itu adalah dengan investasi asing masuk, investor asing masuk untuk menanamkan modal. Mereka bikin jembatan, mereka bikin pelabuhan, apa segala macam. Nah, untuk kerugiannya adalah pengusaha lokal itu nanti sulit bersaing dengan investor asing. Tapi mau gimana lagi? Kita mau menunggu atau gimana? Tapi itu sebenarnya kebijakannya ya tergantung dari pemerintah. Jadi salah satu caranya untuk membuat supaya pengusaha kita itu tetap berkembang adalah mungkin nanti pemerintah itu akan membuat peraturan-peraturan tertentu untuk membatasi investor ini untuk menjajah, dalam arti tanda kutip ya. Jadi ada beberapa kebijakan mereka tetap dibatasi. Mereka tidak secara luas, secara terbuka, terus secara jor-joran mengambil kain Indonesia, enggak. Jadi ada peraturan pemerintah yang membatasi itu. Jadi sebaiknya seperti itu. Nah, perlu diketahui. Jadi sekarang itu nanti 2015 kita nanti pasar bebas. Jadi kita harus bisa bersaing dengan negara lain. Tapi sebenarnya sih menurut saya kita mah orang Indonesia sekarang udah pintar kok. Pintar-pintar kok orang Indonesia. Asalkan ada keberanian untuk bersaing aja. Barang-barang kita, produk-produk lokal kita nggak kalah dengan luar negeri. Jadi harus pede, harus percaya diri, sama yakin aja gitu. Mungkin nanti kalau pemikiran saya ya, presiden mungkin kebijakan nanti mereka investor itu lebih ke arah pembangunan infrastruktur. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Kecuali mereka pengen bikin mall atau bikin apa gitu yang nggak terlalu menguntungkan Indonesia mungkin. Kalau jembatan, terus jalan, pelabuhan itu kan agak biayanya terlalu besar kalau Indonesia tanggung sendiri. Jadi menurut saya sih nggak masalah. Gitu ya. Oke. Saya pengen tanya satu, ini 10.22 ya, 10.22. Saya pengen tanya salah satu orang yang masih tadi yang belum. Bagaimana dengan kebijakan Indonesia, ekonomi Indonesia sekarang? Pendapat Anda. Saya pengen pilih salah satu orang. Tadi yang belum dengar suaranya tadi Mbak Boel ya saya. Bu Boel masih ada nggak ini? Apa ini lagi sibuk? Atau Mbak siapa ya yang belum? Yang baru tadi Mbak Husnul. Mbak Lingling tadi nggak bisa ininya, Mbak Lingling nggak bisa, mic-nya nggak bisa. Ya nggak apa-apa Mbak Wawat. Nanti yang sibuk nanti bisa ini ya, saya nanti kirim ke YouTube sama kita share ke Facebook. Atau kita lanjut aja ya, 10.24 sekarang, 10.21. Oke. Kita kurang 8 menit lagi. Lanjut ya. Lanjut ke keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah di halaman 36.
Yang pertama, poin pertama adalah keterbukaan dalam sistem kepemerintahan. Maksudnya apa? Bahwa sekarang keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat itu dirasakan sangat penting. Benar ya? Jadi diharapkan itu pemerintah itu terhadap kebijakannya, anggarannya, terus cara pelaksanaannya, program-programnya itu tuh lebih terbuka ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh lebih mengerti, apalagi dengan perkembangan komunikasi, informasi yang cepat sekarang. Jadi diharapkan tuh pemerintah lebih terbuka. Tapi kalau misalnya ada beberapa kebijakan yang sifatnya rahasia atau informasi yang rahasia itu tidak boleh dibuka ya. Terus poin di sini ada di halaman 36 itu dijelaskan bahwa keterbukaan pemerintah ke masyarakat itu lebih penting. Karena sekarang negara kita mengalami transisi politik dari hegemonik sentralistik ke pemerintah yang demokratis. Apa hegemonik sentralistik itu? Hegemonik itu kekuasaan yang mendominasi. Jadi kayak satu orang mendominasi kekuasaan. Jadi kayak zaman Pak Soeharto. Gitu ya. Jadi zaman Pak Harto dulu kan Golkar terus yang menang. Jadi satu partai itu menguasai suara. Terus nanti bawahan-bawahannya harus memilih itu. Terus mereka bikin peraturan perundangan yang akan menggolkan presiden itu. Jadi selalu semuanya itu didominasi oleh satu kekuasaan. Hegemoni sentralistik. Itu maksudnya ya. Lanjut ke poin B. Keterbukaan dan jaminan berjalannya sistem demokrasi. Keterbukaan dan jaminan berjalannya sistem demokrasi. Itu maksudnya adalah kebijakan yang dilakukan secara terbuka soal hak dan kewajiban masyarakat itu akan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang baik. Jadi prinsip demokrasi dari oleh untuk rakyat itu harus dipegang teguh oleh pemerintah dan rakyat sendiri. Gitu. Dan ada jaminan dari pemerintah bahwa sistem demokrasi ini tidak berubah. Iya, nggak apa-apa Mbak Santi. Saya habiskan tinggal 3 menit ya. Keterbukaan dalam pembangunan politik negara, itu poin ketiga. Poin ketiga maksudnya dari keterbukaan dalam pembangunan politik negara itu adalah restrukturisasi, artinya perbaikan dalam politik negara itu harus adanya sistem keterbukaan. Jadi rakyat itu bisa mengontrol jalannya pembangunan politik negara ini ke jalan, maksudnya ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau sekarang kita nggak tahu ya, karena ada DPR harus dipilih oleh bupati harus dipilih oleh DPR atau segala macam itu kayaknya mulai mengurangi sifat dari demokrasi itu sendiri. Jadi keinginan dari keterbukaan dalam pembangunan politik negara ini adalah rakyat itu diharapkan bisa mengontrol jalannya pembangunan politik di Indonesia. Gitu, misalnya adanya keterbukaan dari lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, terus tentang visi dan misinya, terus institusi partai politik tentang visi dan misinya, terus kebijakan-kebijakan mereka seperti apa, terus program-programnya dari misalnya pemerintah, seperti itu. Jadi selalu ada keterbukaan dalam pembangunan politik negara. Terus jaminan kebebasan informasi, bahwa rakyat itu dijamin oleh pemerintah tentang kebebasan diberikan informasi tentang misalnya tadi kayak pembangunan politik, terus kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, terus mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang ini kebijakan ini nantinya seperti ini, pelaksananya seperti apa, itu rakyat tuh bisa tahu. Tapi untuk informasi yang sifatnya rahasia itu tidak apa-apa, tidak diberikan ke rakyat.
Contohnya informasi yang sifatnya bisa membahayakan keselamatan nasional gitu ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, kirim ke inbox aja. Inbox apa ini? Facebook. Ya, Facebook ya. Kirim ke inbox Facebook saya saja. Gimana? Pertanyaan yang tadi, yang belum. Biar nanti dapat poin semua. Ya. Yang tadi yang ngejawab pertanyaan yang pertama tadi, yang tentang pemilu. Bukan, sebelum pemilu. Yang paling pertama, slide pertama. Bukan tugas. Jadi ini kayak siapa yang mau dapat poin ya kirim aja gitu ke ini saya, ke apa? Ke inbox saya. Satu lagi ya, habis udah. Jadi kita masih ada satu slide. Satu slide ini tentang, waktunya udah mau habis ya, udah habis ya waktunya ya. Iya, nggak apa-apa. Yang udah jawab nggak apa-apa, kirim juga. Satu slide lagi ini tentang keterbukaan berbangsa dan bernegara. Itu bisa dilihat di halaman 38 ya. Poin 4. Di bidang politik, keterbukaannya adalah, contohnya adalah keterbukaan proses penyelenggaraan pemilu. Gitu. Udah jelas ya. Kemudian di bidang ekonomi, sistem perekonomian itu harus mengacu pada demokrasi ekonomi. Apa itu demokrasi ekonomi? Artinya adalah, bisa dibaca sendiri, di situ ada, setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah status ekonominya ke tingkat yang lebih baik. Jadi sebenarnya sistem monopoli itu tidak diperbolehkan di demokrasi ekonomi. Maksud dari demokrasi ekonomi ini, jadi setiap individu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengubah status ekonominya. Jadi tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak, gitu ya. Kemudian aspek sosial. Mutu lembaga pelayanan sistem jaminan sosial tenaga kerja harus dioptimalkan. Jaminan sosial tenaga kerja, contohnya kayak asuransi yang disediakan pemerintah, itu sudah dioptimalkan. Kemudian bidang budaya, mencegah eksklusivisme terhadap salah satu kelompok budaya yang ada. Jadi misalnya cuman mengetengahkan budaya Jawa misalnya, itu nggak boleh ya. Jadi karena kita itu terdiri dari berbagai macam budaya, jadi sebaiknya misalnya pemerintah pusat itu memperhatikan semua budaya yang ada di Indonesia. Jadi mencegah itu terjadi. Bidang pertahanan, keterbukaan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara, serta integritas atau profesionalisme dari aparat TNI dan Polri. Itu contoh dari keterbukaan berbangsa dan bernegara di masing-masing bidang. Jadi kita sebenarnya ada hak dan kewajiban untuk membela negara ya. Membela negara dalam arti sebenarnya. Mbak Husnul Fatimah tadi nanti saya kirim share di Facebook di budaya demokrasi, slide budaya demokrasi, di pertanyaan pertama di slide pertama itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa dijawab kalau mau dapat poin. Nggak apa-apa kalau saya nggak memaksa. Nanti bisa dikirim ke inbox di Facebook saya, di add aja Facebook saya ya. Oke. Oke, udah habis ya waktunya ya. Mbak Risa udah, iya Mbak Risa udah. Yang udah nggak apa-apa, yang mau lagi nggak apa-apa. Nanti dilihat ya di slide yang budaya demokrasi. Oke. Sejauh ini belum ada tugas ya. Sejauh ini belum ada tugas. Nanti saya kasih tugas, mungkin nanti tugasnya kalau nggak merangkum,
merangkum ini sama menjawab pertanyaan, atau tugasnya adalah studi kasus, jadi nyari artikel, tapi belum kok. Oke. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke Facebook saya, bisa. Atau pertanyaannya ditulis nanti. Oh ya, saya mau nanya satu. Bisa nggak kita nanti hari Minggu masuk? Atau Sabtu, malam Minggu, bisa nggak? Ada Mandarin ya? Oh, hari Minggu gimana? Ada di booking ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dipelajari ya, selamat belajar. Jadi kita udah sampai modul, masih banyak ya. Jadi kita udah sampai modul 3 tapi masih tengah-tengah. Dipelajari, belum ada tugas sejauh ini. Nanti yang slide pertama silahkan kirim ke Facebook saya, add aja Facebook saya, masukin ke inbox, oke? Oke. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.